Saya mendengar adanya bagaimana proses penyidikan dalam kejahatan cyber tentunya. Pengadilan negeri mana yang berwenang, pengadilan negeri berwenang dalam hal tindakan kejahatan cyber. Karena banyak sekali kejahatan cyber yang terjadi dan pemeriksaan atau sidang perkara tindak pidana di bidang kejahatan internet tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan biasa atau singkat. Jadi kadang-kadang kita melihat kejahatan itu disidangkan saksi atau memang sesuai dengan prosedur hukumnya. Itu terkait dengan Undang-Undang ITE sebenarnya, ya kan? Undang-Undang ITE 11 2008 itu yang saya selalu sampaikan, untuk dalam Undang-Undang ITE itu memang sebenarnya memuat ketentuan pidana, tapi undang-undangnya sebenarnya undang-undang administrasi sebenarnya. Yaitu waktu itu adalah untuk memudahkan bagaimana mendukung transaksi-transaksi elektronik, ya, e-transaction dan seterusnya itu memang pada waktu itu sudah dipikirkan gitu ya oleh pembuat undang-undang ya, bahwa oleh pemerintah terutama pengusulnya ya, bahwa ini diperlukan karena perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ya. Kalau di kita jurusannya hukum ekonomi dan teknologi sebenarnya itu adalah untuk mensiasati saja, bahwa pada waktu itu karena izin yang sangat terbuka yaitu adalah kekhususan hukum ekonomi dan teknologi. Sebenarnya kalau kita bicara hukum ekonomi dan teknologi pasti bicara aspek pidana, pasti bicara aspek perdata, bicara aspek administrasi, semuanya kan masih harus dipelajari, cuman lingkupnya adalah terkait dengan itu. Tapi terkait dengan tindak pidana yang tadi saudara tanyakan ya, itu ada dibedakan antara delik biasa dengan delik aduan. Jadi itu proses hukumnya berbeda. Kalau delik biasa itu tanpa adanya satu laporan atau pengaduan dari pihak si korban yang punya kepentingan, itu ya diproses hukum sebagaimana mestinya. Tapi kalau yang delik aduan, yang itu masuk dalam koloniasi delik aduan, ya ini harus ada pengaduan dari si korban terlebih dahulu. Contohnya di dalam Undang-Undang ITE juga ada pasal 27, 28 ya, kemudian junto pasal 45 ya. Ini delik aduan. Ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi delik aduan, bukan delik biasa. Karena memang niatnya adalah hukum pidana dalam konteks Undang-Undang ITE itu dijadikan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan ITE. Makanya pada waktu Presiden menyampaikan perlunya dilakukan satu perubahan Undang-Undang ITE itu, pada waktu itu direspon oleh Kapolri, karena kebetulan saya memberikan masukan kepada Kapolri dan akhirnya Kapolri mengeluarkan menerbitkan beberapa kebijakan lah ya, perlu diimplementasikan di dalam berbagai peraturan-peraturan internal di Kapolri ya, di kepolisian, di kepolisian di tingkat Polda, bagaimana menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan adanya pelanggaran norma di dalam Undang-Undang ITE itu yang sudah ada putusan MK-nya menjadi delik aduan, supaya diselesaikan secara jalur yang namanya restoratif justice namanya. Ya, restoratif justice itu lebih dikedepankan. Kalau dulu ada kasus-kasus yang kaitannya dengan Undang-Undang ITE itu yang kemudian itu dikedepankan itu memang sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian terakhir saya memberikan masukan-masukan, ini mestinya harusnya dijadikan sebagai upaya terakhir hukum pidana. Ya, lebih bagus diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Kenapa demikian? Karena nanti jangan sampai kemudian semua diproses hukum, ya kemudian hukumannya pidana penjara penuh. Akhirnya over capacity kan.
intinya adalah bahwa di dalam Undang-Undang ITE itu mau ada muatan tentang ketentuan pidana, di mana sekarang ini menjadi delik aduan, bukan delik biasa, maka proses penyelesaiannya pun juga berbeda, gitu ya. Saya kira itu. Itu, Mas Sugiman.